Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang mengisahkan sebuah keluarga yang sedang mengalami masa-masa sulit. Mungkin seperti yang sedang Mimin alami. Dalam film ini menceritakan seorang wanita. Dirinya adalah seorang guru di salah satu sekolah. Namun gaji yang dirinya dapat itu tidaklah cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Sementara sang suami dirinya pun untuk saat ini sedang mengalami banyak masalah dalam pekerjaannya. Namun di tengah perekonomian mereka yang sedang berada di bawah ini, apa jadinya bila seseorang tiba-tiba saja memberi uang dalam jumlah banyak dan hanya cukup dengan menekan satu tombol saja? Karena untuk saat ini mereka sangat membutuhkan uang tersebut. Akhirnya mereka pun menekan tombol itu dan kemudian mendapatkan uangnya. Namun mereka tidak pernah menyangka bila sesuatu baru saja terjadi pada kehidupan mereka. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Namun seperti biasa, sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan, khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga pada era tahun 70-an. Pada saat itu terlihat pasangan suami istri yang bernama Arthur dan Norma. Mereka saat itu dibangunkan oleh suara bel rumahnya. Mereka pun merasa aneh karena saat itu masih terlalu pagi untuk menerima tamu. Namun saat itu Norma tetap membukakan pintu meski saat itu dirinya tidak menemukan siapapun. Namun ternyata orang tersebut meninggalkan sebuah kotak di depan pintu rumahnya yang berbentuk seperti kado pada malam Natal. Karena kehadiran kotak tersebut, Walter atau si anak tunggalnya, dirinya juga ikut terbangun. Akhirnya keluarga tersebut pun membuka kotak tersebut yang ternyata berisi sebuah benda aneh yang memiliki tombol. Bahkan untuk saat itu, baik Arthur maupun istrinya tidak tahu kegunaan benda tersebut. Dalam kotak tersebut ada sebuah nama si pengirim, yakni bernama Stewart. Dan juga ada sebuah catatan kecil, apabila sore ini Stewart akan mendatangi rumah mereka lagi. Setelah itu mereka bertiga pun bersiap untuk pergi bekerja, sementara Stewart pergi untuk bersekolah. Sedangkan Norma bekerja sebagai staf pengajar di sebuah sekolah. Akan tetapi karena kondisi kaki Norma yang tidak begitu normal, membuat dirinya sedikit pincang dan itu cukup mengundang perhatian murid-muridnya. Bahkan di antara muridnya ada salah satu murid yang tampaknya tidak memiliki sopan santun pada Norma sebagai gurunya. Dia memandang Norma hanya dengan sebelah mata dan tampak mengejeknya. Singkat cerita, seusai mengajar, Norma dipanggil oleh kepala sekolahnya. Di sini, Norma sedikit pun tidak pernah menyangka apabila kepala sekolah menginformasikan pada dirinya apabila untuk semester selanjutnya gaji Norma akan dipotong karena alasan tertentu. Dan hal ini tentu saja membuat dirinya tidak terima. Namun sayangnya sang kepala sekolah tampaknya tidak peduli dan tidak mau mengubah keputusannya. Dengan kejadian ini, Norma merasa khawatir apabila suaminya akan marah karena diketahui bila gaji suaminya sendiri hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara sang suami untuk saat ini dirinya bekerja pada NASA di bagian perancang kamera. Dirinya menciptakan kamera yang dapat digunakan untuk para astronot di luar angkasa. Namun karena gaji yang dirinya dapat tidak cukup untuk kebutuhan, di sini Arthur mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai awak astronot. Singkat cerita hari itu, Arthur mendapat sebuah surat dari atasannya
terkait pendaftarannya. Namun sialnya di sini Arthur tidak diterima terkait pendaftarannya sebagai astronot. Meskipun Arthur saat itu sudah melakukan protes pada atasannya, namun Arthur tetap dinyatakan gagal dalam tes psikologi. Sementara itu pada sore harinya ketika Norma sedang menunggu suaminya pulang, kemudian seseorang datang yang bernama Stewart. Dirinya datang sesuai janji seperti yang berada pada catatan kecilnya. Pada awalnya, Norma terkejut melihat wajah Stewart yang tampak mengerikan. Kemudian saat itu Stewart meminta izin pada Norma untuk menjelaskan apa fungsi dari tombol benda yang telah dirinya kirimkan sebelumnya. Kemudian Norma pun mengizinkan Stewart untuk masuk. Di sini Stewart pun menjelaskan kegunaan tombol itu, yang ternyata menurut Stewart kotak tersebut tidak dirinya kirim ke sembarangan orang. Saat itu Stewart berkata apabila Norma berhak memilih antara dua pilihan. Untuk yang pertama, Norma boleh menekan tombol benda tersebut dan akan mendapat uang sebanyak $1 juta. Namun hal tersebut tentunya ada konsekuensinya. Antara lain, akan ada seseorang yang meninggal apabila Norma bersedia menekan tombol tersebut. Namun orang yang meninggal tersebut bukan dari keluarga Norma. Bahkan bisa siapapun di belahan dunia ini. Sedangkan untuk pilihan yang kedua, apabila Norma tidak mau menekan tombol tersebut, maka tidak akan ada yang meninggal. Namun, Norma tidak bisa mendapatkan uang $1 juta tersebut. Pada awalnya Norma berpikir, mungkin Stewart adalah orang gila atau penipu. Namun sebelum Stewart pergi, dirinya memberikan uang $100 secara tunai sebagai jaminan bila dirinya tidak main-main tentang hal ini. Sontak saja hal tersebut membuat Norma bingung. Terlebih untuk saat ini, keluarganya sangat membutuhkan biaya hidup, mengingat apabila gaji dari sekolah jauh dari kata cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk saat itu Stewart memberi kesempatan selama 24 jam pada Norma untuk memutuskan pilihannya. Bahkan Stewart melarang Norma memberitahukan hal ini kepada siapapun kecuali pada suaminya. Kemudian setelah Stewart pergi, tidak lama kemudian Arthur akhirnya pulang. Di sini Norma pun langsung menceritakan pertemuannya dengan Stewart sebelumnya. Setelah Arthur mendengar semua yang diceritakan oleh istrinya, dirinya hampir tidak percaya karena hanya menekan tombol saja bisa mendapatkan $1 juta. Bahkan saat itu Arthur mencoba untuk membongkarnya. Namun saat itu Arthur tidak menemukan apapun di dalamnya seperti komponen khusus yang bersifat elektronik atau teknologi lainnya, dan ini hanyalah sebuah benda yang kosong. Kemudian di siang harinya, karena kebenaran soal uang $1 juta tersebut selalu menghantui pikiran mereka, akhirnya Arthur dan Norma memutuskan untuk menekan tombol tersebut. Saat itu setelah menekan tombol tersebut, tampaknya tidak ada sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Tidak lama kemudian Stewart datang, yakni menepati janjinya, kemudian memberikan uang sebanyak $1 juta kepada mereka. Kemudian Stewart pun pergi dan mengambil tombol kotaknya lagi. Sementara Arthur yang melihat istrinya terlihat menyesali, dirinya pun lekas mengejar Stewart untuk mengembalikan uangnya. Namun sayangnya aturan tetaplah aturan. Dengan menekan tombol sebelumnya, maka Norma dinyatakan telah sepakat dengan pilihannya dan berhak untuk mendapatkan uang sebanyak $1 juta. Kemudian di saat Stewart pergi, Arthur telah berhasil mencatat nomor mobil yang digunakan oleh Stewart dan berniat untuk menanyakan identitas pemilik mobil tersebut pada orang tuanya Norma yang merupakan seorang polisi. Kemudian di malam harinya mereka berencana untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh orang tuanya.
Namun sebelum mereka berangkat, Arthur memberikan sebuah kado untuk Norma. Arthur ternyata telah membuat sebuah bantalan kaki agar istrinya bisa berjalan dengan normal. Bahkan kado ini pun membuat Norma sangat senang, dan ia pun sangat berterima kasih dengan kado istimewa tersebut. Singkat cerita, Arthur dan Norma tiba di rumah orang tuanya, dan saat itu Ibu Norma terlihat sangat bahagia melihat putrinya bisa berjalan dengan normal. Di sini Norma pun bercerita apabila itu adalah hadiah Natal dari Arthur. Pada saat itu orang tua Norma pun merasa bangga karena memiliki menantu seperti Arthur. Singkat cerita, saat itu pesta pun telah dimulai yang diawali dengan acara pengundian kado. Karena saat ini ayah Norma merasa senang dengan kehadiran Arthur, maka saat itu Arthur diminta untuk yang pertama berhak memilih kadonya. Namun saat itu Arthur baru menyadari bila pesta ini dihadiri oleh beberapa orang aneh, terlebih ketika dirinya sedang memilih kado. Saat itu Arthur melihat beberapa orang yang tampak memberi isyarat yang sama sekali tidak dirinya pahami. Kemudian Arthur pun membuka kado tersebut yang ternyata berisi sebuah foto wajah orang yang menurutnya tidak asing dan lebih mirip ke wajah Stewart. Karena perihal tersebut tentu saja membuat Arthur dan Norma merasa terkejut. Karena untuk saat itu Arthur penasaran dengan orang tersebut. Arthur bertanya pada ibunya, siapa pemuda tersebut? Kemudian ibunya berkata bila pelayan itu merupakan muridnya Norma yang bahkan pernah mempermalukan Norma di hadapan murid-murid yang lain. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Arthur marah, dan tanpa pikir panjang, Arthur langsung menyerang pemuda tersebut dan mencoba untuk memperingatkan agar jangan sekali-kali lagi mengganggu istrinya. Kemudian sesampainya Arthur di rumah, dirinya langsung memeriksa foto orang-orang NASA yang merupakan bagian dari proyek pergi ke Mars. Kemudian di sini Arthur mencocokkan dengan foto yang dirinya terima dari kado ayahnya. Setelah diamati dengan cermat, dan ternyata pria yang berada dalam foto itu adalah Stewart yang ternyata selama ini bekerja pada NASA. Kemudian di keesokan harinya Arthur memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan mendatangi mertuanya yang kebetulan juga seorang polisi. Untuk yang pertama Arthur menanyakan plat nomor kendaraan milik Stewart yang diketahui bila mobil tersebut adalah milik NASA, Badan Keamanan Nasional. Mungkin suatu kebetulan, ternyata hal itu berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian. Saat itu Arthur meminta untuk diantar ke TKP, karena dirinya berharap untuk bisa mendapatkan petunjuk bila kasus ini memang berkaitan dengan dirinya. Kemudian saat itu di TKP, Arthur menemukan sebuah alamat yang mengarahkan dirinya pada perpustakaan umum. Maka tanpa pikir panjang lagi, kemudian saat itu juga Arthur langsung mendatangi perpustakaan itu. Sementara Arthur saat ini dirinya masih berada di dalam perpustakaan. Awalnya Arthur berniat mencari jalan keluar, namun Arthur justru dikejar-kejar oleh orang-orang yang aneh. Yang jelas orang tersebut terpengaruh oleh hasutan Stewart. Hingga pada akhirnya Arthur bertemu dengan klien perempuan Stewart yang mengawasinya di pesta orang tua Norma kemarin. Kemudian wanita tersebut mengajak Arthur ke sebuah ruangan yang memiliki 3 gerbang multidimensi. Kemudian wanita tersebut dirinya meminta Arthur agar memilih satu di antara 3 gerbang tersebut. Apabila di sini Arthur salah memilih, maka dirinya akan terkena sebuah kutukan abadi. Namun di sini Arthur teringat pada petunjuk-petunjuk aneh yang sering dirinya alami. Akhirnya Arthur pun memutuskan untuk memilih gerbang yang nomor 2, dan kemudian dirinya pun memasukinya. Dan ternyata gerbang tersebut membawa dirinya pulang ke rumah, yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan istrinya.
Dengan kejadian tersebut, baik Norma maupun Arthur tidak bisa mencerna dengan akal sehat dengan apa yang baru saja mereka alami. Kemudian di pagi harinya Arthur dan Norma pulang ke rumahnya tanpa kehadiran Walter, karena untuk saat ini Walter sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Untuk saat ini Walter sudah tidak lagi bisa melihat dan tidak bisa mendengar lagi. Sementara untuk kesembuhannya itu tergantung pada keputusan kedua orang tuanya. Sementara itu kepulangan Norma dan Arthur ternyata mereka sudah ditunggu oleh Stewart. Kemudian di sini lagi-lagi Stewart memberikan dua pilihan pada mereka. Untuk pilihan yang pertama, bila Norma dan Arthur bisa menerima Walter dengan kondisi seperti itu, maka mereka tidak perlu melakukan apapun. Sedangkan untuk pilihan yang kedua, Walter akan terbebas dari kutukan tersebut, namun syaratnya apabila Arthur mau menembak istrinya. Setelah Stewart memberikan dua pilihan, dirinya pun kemudian pergi dan berkata bila Walter saat ini sedang ada di kamar mandi. Mendengar hal tersebut, Arthur dan Norma langsung berlari menuju ke kamar mandi. Dan di sini mereka bisa mendengar bila Walter sedang berusaha minta tolong pada mereka dalam kondisi tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Pada awalnya Arthur berniat untuk mendobrak pintu tersebut, namun dirinya sadar bila Walter saat ini sedang berada di balik pintu itu. Karena untuk saat ini Norma tidak sanggup bila harus menyaksikan anaknya yang tidak bisa melihat dan mendengar. Akhirnya Norma pun memutuskan untuk berkorban demi kesembuhan anaknya. Dengan kejadian ini sementara Arthur dirinya juga sangat terpukul. Meskipun sang istri sudah pasrah, namun dirinya tidak bisa memilih bila harus kehilangan salah satu dari keluarganya. Namun di sini Norma terus-menerus meminta agar suaminya menembak dirinya demi kesembuhan anaknya. Karena menurut Norma perpisahan hanyalah awal dari semua untuk bertemu di kehidupan mendatang. Di waktu yang bersamaan, terdengar suara ledakan yang artinya Arthur telah menembak istrinya atas permintaannya. Kemudian sepeninggalnya sang istri, maka di sini benar adanya Walter kini bisa kembali melihat dan mendengar. Namun atas kematian sang istri, akhirnya Arthur ditangkap oleh polisi. Kemudian dirinya pun dibawa ke kantor untuk diproses. Sementara Walter, kini dirinya harus tinggal bersama kakeknya karena saat ini Walter sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sebuah tragedi yang ternyata harus dibayar mahal oleh Arthur, bahkan lebih mahal dari uang $1 juta yang pernah dirinya dapat dari Walter.